Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Indah itu indah bila dengan indah. Begitupun baik kan baik bila dengan baik. Ketulusan yang tercemari rasa kan membias segala niatan. Karena hakikinya kan tersakiti dan teradangi oleh kedangkalan. Takkan mampu mewarnai apalagi memperbaiki. Pemenang itu bukan yang mengalahkan, tapi yang mampu mengendalikan diri. Bahkan meski hanya dengan berdiam dari kedengkian yang mencaci hingga jelas bedanya baik dan tidak baik. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Sembilan 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MK di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi hari Ahad, hari yang ke-15 di bulan Januari di tahun 2023, atau yang bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Saya Cahaya Ramadan hadir menemani suasana malam Sobat MK. Yang pasti seperti biasanya ya, di setiap hari Ahad dari jam 19.30 sampai selesai, Sobat MK bisa menyimak SBT on Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Dan pasti nanti kita akan tersambung bersama Bapak Andi Kusuma Brata yang pastinya akan hadir dengan spirit-spiritnya Sobat MK. Dan nanti Sobat MK juga bisa ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini Sobat MK 081129589221, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo.
Dan Sahabat MQ juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini. Sahabat MQ bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz. Atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android, bisa download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming, Sahabat MQ. Oke, kita masih menantikan sambungan langsung bersama Bapak Andi Kusuma Brata, Sahabat MQ. Dan sembari kita masih menantikan sambungan langsung dengan Bapak Andi Kusuma Brata, Sahabat MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus setia bergabung bersama 92,1 MKFM Solo. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Dan langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang dihadirkan ini apa nih Bapak? Yang termudah kadang yang tersulit. Yang termudah kadang yang tersulit. Oke, silakan Bapak, mungkin bisa langsung disampaikan kepada sahabat MK semuanya. Baik, sahabat MKFM yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya ingatkan kesyukuran menjadi sikap pertama dengan melafazkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas semua nikmat yang Allah sudah berikan hingga hari ini. Salawat beri salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, terkadang tidak jarang kita terbentur pada satu keadaan di mana kita stuck, tidak bisa melakukan apapun. Bukan karena kesulitan yang benar-benar menjadi hambatan, tetapi justru kadang-kadang kemudahan yang justru menyulitkan kita. Apa saja kemudahan yang menyulitkan kita itu? Yang pertama adalah kemudahan untuk mengakui setiap kesalahan dan kelemahan kita. Ini menjadi prestis yang luar biasa sehingga setiap orang tidak mau melakukannya. Dan ini menjadi masalah besar, menjadi hambatan besar bagi kemajuan di setiap usaha. Maka kemudahan untuk saling menerima dan terbuka itu adalah kunci dari apa yang disebut kemajuan organisasi. Maka dalam hubungan muamalah maupun berbisnis maupun hubungan antar pribadi, yang namanya keterbukaan, kemampuan mengakui kesalahan, kemampuan mengambil alih tanggung jawab, itu adalah kemudahan yang seharusnya menjadi jalan keluar. Orang lebih suka menuding daripada mengakui. Orang lebih suka membahas apa yang menjadi penyebab ketimbang merumuskan jalan keluar. Bahkan orang lebih asik menyalahkan ketimbang membenarkan. Maka yang kali ini, yang mudah-mudah seperti ini kadang-kadang membuat kita sulit. Apa sebetulnya yang mempersulit? Karena di dalam diri kita masing-masing ada barrier, ada pagar-pagar, ada gap yang sangat besar, yaitu yang disebut gengsi. Sehingga kerendahan hati, keterbukaan, sifat yang mestinya mudah sekali dilakukan itu menjadi hal yang sangat sulit. Apalagi melakukan penghargaan kepada prestasi orang lain, berterima kasih terhadap perhatian orang lain, apalagi hingga sampai memberikan reward kepada pencapaian yang dicapai oleh orang lain, itu menjadi masalah besar. Padahal semua ini linear, semua ini bergaris lurus. Kalau perhatian itu kita berikan dengan baik, maka orang lain akan memberikan feedback yang jauh lebih baik pada kita. Kalau kita mudah sekali meletakkan permasalahan dengan mengakui kesalahan kita, maka orang lain akan juga berbesar hati untuk menerima dan memulai segalanya dari baru lagi. Kalau semua orang mau dengan senang hati terbuka dengan apa yang dia simpan,
atau apa yang dia rahasiakan, maka ini akan lebih mudah sekali untuk mengambil jalan keluar. Selama ini orang lebih suka one man show, selama ini orang lebih suka keberhasilan itu untuk diri sendiri, bahkan selama ini orang lebih suka memusatkan seluruh kesalahan itu kepada orang lain ketimbang berintrospeksi kepada diri sendiri. Maka sebetulnya Mas Cahya, yang mudah itu menjadi sangat sulit. Bukan harganya, tetapi hanya caranya saja yang kita tidak mau menggunakannya. Begitu. Terima kasih. Ya, mengakui apa yang kita lakukan itu emang susah untuk bisa diungkapkan ya Bapak Andi, dan itu juga dialami oleh banyak orang, mungkin termasuk juga saya sendiri. Nah, apa yang mendasari kita agar biar kita bisa mudah untuk bisa mengungkapkan apa yang harus kita lakukan ya, meskipun mungkin dalam kita melakukan sesuatu ada sesuatu yang salah seperti itu. Ya, jauh-jauhlah dari kekhawatiran bahwa dengan kejujuran itu akan menimbulkan masalah besar. Kadang-kadang yang membuat kita tidak berani terbuka karena kita terlalu khawatir keterbukaan kita itu akan menimbulkan masalah baru. Padahal sebetulnya tidak begitu. Dengan tidak membuka, dengan tidak menyaksikan masalah, justru masalah ini akan menjadi masalah lama yang unsolving problem, tidak bisa terpecahkan. Sehingga itu akan menjadi ganjalan yang lama, yang klasik, yang berulang. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Yang kedua, kadang-kadang ketidakmampuan seseorang atau ketidakberanian seseorang untuk mengambil resiko, mengakui kesalahan itu adalah sanksi yang berlebihan. Jadi kita kadang-kadang kan kita menanggapi kesalahannya cuma gitu aja kok sanksinya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bikin kita kadang-kadang juga enggan untuk mengakui kesalahan. Yang tiga paling akhir, memang masing-masing pihak belum saling percaya, belum saling berbaik sangka, sehingga kerjasama ini sifatnya semu saja. Jadi tidak ada yang namanya proses belajar, tidak ada yang namanya proses bertumbuh, tidak ada yang namanya proses berkembang. Karena kembang, tumbuh, dan belajar itu adalah buah dari kesalahan yang diambil hikmahnya. Buah dari kekurangan yang dipenuhi dengan segera bersama-sama. Bahkan buah dari ketidakberhasilan yang diperbaiki, yang kemudian menjadi langkah awal perbaikan itu berhasil. Kayak gitu-gitulah Mas. Tapi kadang ini ya Bapak, kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, apa yang kita lakukan itu kadang kita selalu berpikir, kok kayak gini, seperti itu ya. Takutnya seperti itu. Dan itu mungkin juga dialami oleh banyak orang, meskipun mungkin apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah berusaha maksimal, tapi kadang untuk bisa terbuka seperti ini sepertinya juga agak-agak susah gitu loh. Ya Mas, itulah dibutuhkan yang namanya budaya bergaul, atau di dalam perusahaan disebut company culture, budaya perusahaan. Kenapa orang bisa bersikap seperti itu? Karena memang di tempat dia berada, atmosfer itu tidak ada. Memang tidak ada selama ini permakluman atau bahkan pengambilan hikmah pada setiap kesalahan yang dilakukan. Selalu yang disematkan adalah yang pertama itu stigma, lalu kemudian melimpahkan seluruh masalah itu kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan ini tidak hanya keberatan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, tetapi juga menanggung beban yang cukup berat yang sebetulnya itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Jadi Mas, saya lebih tepatnya saya bilang kayak gini ini butuh suasana yang memang kondusif, suasana yang memang di antara satu dengan yang lain itu sangat-sangat welcome. Bukan di suasana yang isinya persaingan ketat, saling mengalahkan. Karena yang akan ada adalah kesalahan kita akan dijadikan trigger untuk menjatuhkan kita. Itu yang jadi masalah. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita
menyadari ya bahwa dengan keterbukaan seperti itu pasti nanti juga pasti akan ada jalan keluar yang bisa kita lakukan ya. Tapi kadang yang namanya manusia kan kadang mau mengungkapkan sesuatu apa yang telah kita lakukan itu kadang juga entah itu pekewoh atau mungkin juga gengsi atau mungkin juga takut, bahkan hal seperti itu kadang sering menghinggapi kita. Ya Mas, tepatnya sebegitu mudahnya, ya kan? Itu kan simple sebetulnya. Iya. Tetapi karena budaya ini tidak ada, tidak dikembangkan, atau bahkan ada egosentris yang cukup mengakar di dalam lingkungan itu, sehingga setiap orang merasa bahwa kesalahan itu aib, kekurangan itu adalah hal-hal yang sangat mempermalukan. Iya. Dan ini menurunkan gengsi seseorang, sehingga akhirnya refleksnya akan jadi salah. Yang harusnya kesalahan itu biasa menjadi luar biasa gitu kan. Akhirnya setiap orang reaksinya terus overdosis. Gitu ya. Dan itu ada dampaknya nggak pada saat, apalagi terutama bagi pengambil keputusan seperti itu yang biasanya tidak mau terbuka kepada karyawan-karyawannya atau mungkin juga kepada yang lainnya seperti itu. Hal ini juga berdampak buruk juga ya, Bapak? Iya, sangat Ya. Akan terjadi decline. Pasti akan ada penurunan yang drastis dari pencapaian yang diharapkan. Karena apa? Lingkungannya akan makin tidak bisa welcome. Lingkungan di sekitarnya akan semakin tidak bisa, istilahnya tidak bisa berkolaborasi. Karena apa? Mereka merasa berbeda. Wah, nih ndak sama nih, kita ndak bisa nih kayak gini nih. Maka akhirnya pelan atau lambat tim ini akan menjauh. Dan itu sangat mengganggu produktivitas. Dan gitu. Jelas itu kerugian besar. Oke, kayak gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan ini Bapak? Semisal karena kadang hal-hal kayak semisal gengsi atau mungkin juga takut nanti kalau ada apa-apa bahwa apa yang kita lakukan itu masih terasa kurang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu agar bisa mampu terbuka kepada semuanya seperti itu? Ya, yang pertama Mas, bicara data. Oke. Ya, harus ada data yang betul-betul bisa mewakili apa yang terjadi. Termasuk hubungan dengan pribadi sama. Oh, gitu, tunjukkan fakta bahwa Anda mampu melakukan perbaikan atas kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, harus ada kemauan belajar bersama. Sebab bisa jadi kegagalan kita adalah ilmu baru yang selama ini memang kita tidak pernah temui. Yeah. Kan bisa jadi kesalahan itu terjadi bukan karena error, tapi karena memang mungkin dalam tanda kutip teori kita sudah usang, zaman sudah berubah, teknologinya sudah berbeda, misalnya begitu. Nah sudah tidak kayak gitu, misalnya sudah tidak musim lagi siaran harus datang di studio, cukup dengan gimmick pun bisa seperti kita lakukan sekarang. Sudah tidak zamannya lagi kalau kita melakukan siaran radio hanya lewat media pemancar frekuensi megahertz saja, tapi bisa dengan podcast, bisa dengan YouTube, live, gitu. Nah, kalau itu tidak bisa diadaptasi dengan baik, maka yang terjadi adalah yang kita lakukan itu sia-sia. Kita dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi kembali lagi ini ya, harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak? Oh, indeed, betul. Terutama di dalam bisnis. Ya seperti yang saya contohkan kemarin, 4P sudah berubah menjadi 4C, dari 4.0 kepindah ke 5.0. Itu juga harus difahami bahwa ke depan itu yang namanya usaha itu customer oriented, sudah bukan product oriented. Gitu loh. Yang kayak begini ini pun susah dipahami, dan bisa jadi Anda yang punya usulan baru itu dianggap orang yang melakukan kesalahan. Sebetulnya bukan kesalahan, hanya mereka belum paham apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, maka perlu komunikasi yang intens, komunikasi yang intim, komunikasi yang saling membangun, supaya apa?
terjadi transformasi pengetahuan dengan mudah, sehingga perbedaan atau bahkan perubahan yang dihadapi itu tidak ditanggapi seperti makhluk asing gitu loh. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke komunikasi, ini juga sangat penting ya Bapak ya. Yes. Karena kalau kita tidak mau terbuka, otomatis kita juga nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kalau mungkin dengan keterbukaan seperti itu sebenarnya ini bisa dipecahkan bersama-sama seperti itu. Tapi kalau hanya cuma dipendam saja, tidak mau mengutarakan apa yang ada dalam hati kita, tentu saja ini akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri atau juga bagi orang lain juga ya Bapak. Iya, zaman sekarang kan disebut disruption era. Era yang tidak menentu. Tidak ada orang yang mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan. Tetapi juga sekarang kan tidak ada orang yang punya tahu ilmu kebatinan. Ya kalau tidak diungkapkan mana tahu kan. Iya betul. Maksudnya saling terbuka, saling memberikan ide, saling mencoba, ini yang paling penting. Saling mencoba, diuji. Kevalitan ide itu harus diuji dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Oke, dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam ini juga pengen ikutan untuk bergabung di kesempatan malam ini. Yang pasti tema kita pada kesempatan malam ini adalah yang termudah kadang yang tersulit. Silakan sahabat MG yang ingin ikutan bergabung di kesempatan malam ini 081129589221 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook ya. Bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram ya @MKFM_Solo. Dan sahabat MG juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam ini melalui frekuensi 92,1 MHz. Atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android, bisa download aplikasi di Google Play Store, aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Ya, kita akan rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, dari mana asal datangnya hati yang resah dan gelisah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Satu Surakarta yang beralamatkan di Jalan Raden Mas Said nomor 35, Ketelan, Banjarsari, Surakarta, atau tepatnya di Barat Mangkunegaran, membuka penerimaan peserta didik baru. Untuk pilihan program, ada program khusus dan program reguler. Mengapa harus SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? Karena menggunakan kurikulum merdeka dan ISMUBA. Sarana prasarananya sudah lengkap, modern, dan mewah. Guru-guru yang mengajar kompeten, memiliki berbagai pilihan ekstrakurikuler, alumninya diterima di PTN dan PTS favorit, dan yang paling penting, biayanya terjangkau. Adapun tata cara pendaftaran, sistem offline one day service, sistem online melalui website di pbdb.sma-1solo.sca.id. Waktu pendaftaran, gelombang inden September sampai November 2022, gelombang istimewa Desember sampai Januari 2023, gelombang 1 Februari sampai dengan Mei 2023, gelombang 2 Juni sampai Juli 2023. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan Anda dan putra-putri Anda ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Suratman di 0815 7743 576, Ibu Nihayah di 0813 2736 3938. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Smart and lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah pakai QRIS, QR Indonesian Standard, untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa, memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah, zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli.
Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247 Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari menghidupkan sunnah Rasulullah bergaransi di surga nanti dengan menyimak kajian fikih bersama Ustadz Iqbal setiap hari Senin jam 15.30. Sahabat MK juga dapat menyimak siaran kajian melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm dan channel YouTube MKFM Solo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gila, bayarin sekalian ya makan siangnya. Pinjam dulu ya. Tapi Lin, hutangmu kemarin aja belum bayar loh. Masa ini minjem lagi? Elah, gitu aja pakai ditagih. Hitung-hitungan banget sih sama temen. Namanya hutang kan ya harus dibayar, Lin. Perlu sahabat MK ketahui tentang hutang, bahwa hutang akan selalu melekat pada diri seseorang meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Inilah yang paling berbahaya, ada beberapa akibat menunda pembayaran hutang, yaitu amal solehnya tertutup oleh hutang, menghadap Allah dengan status pencuri, urusan di akhirat menggantung, dosanya tak terampuni meski mati syahid, dan dapat merenggangkan tali silaturahmi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sungguh, ada kalanya Allah telah menyediakan sebuah derajat untuk seseorang, namun tak dapat dicapainya dengan amalan, sehingga Allah uji dirinya dengan berbagai penyakit dan bala pada jasmani bala itu menimpa. Maka dengan bala yang ia derita, tercapai derajat yang ia sediakan. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sesungguhnya asal dari keresahan dan kegelisahan kita adalah buah dari perbuatan-perbuatan buruk dan dosa kita sendiri. Saat kita berbuat dosa, ibarat kita menaburkan paku di setiap jalan yang persis akan kita lalui. Dosa yang kita lakukan akan benar-benar membahayakan diri sendiri dan kita yang akan memikul kepedihannya. Karena tiada yang paling membahayakan bagi diri kita selain keburukan-keburukan diri yang tidak segera ditobati. Maka, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah sering mengevaluasi diri kita, bertanyalah kepada diri sendiri tentang dosa apa saja yang sudah kita perbuat, mulai dari yang terjatuh di masa lalu, sampai yang terakhir kita lakukan untuk kemudian kita tobati. Muhasabah itu mengevaluasi diri, dan melihat terhadap diri kita akan perbuatan yang telah kita lakukan, apakah banyak berbuat baiknya ataukah banyak berbuat buruknya, sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan kita yang mungkin sebagai manusia yang banyak lalainya ketimbang taatnya.
Sahabat MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini masih terus setiap bergabung ya bersama 92,1 MKFM Solo. SBT on Radio Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Brata masih hadir menemani suasana malam sahabat MK hingga pukul 9 malam nanti. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini adalah yang termudah kadang yang tersulit. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam hari ini pengen ikutan bergabung, bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 081129589921 atau yang bergabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan sahabat MK juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini melalui frekuensi 92,1 MHz atau yang ingin mendengarkannya via streaming langsung klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm dan bagi pengguna HP Android langsung download aplikasi bernama Indonesia Streaming. Oke Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan tema kita yaitu yang termudah kadang yang tersulit. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Bapak, silakan. Mas Cahaya, kadang-kadang bahkan sering terjadi entah karena pengen menunjukkan kekuasaannya atau entah pengen menampakkan begitu menentukan keberadaannya, kadang-kadang seseorang suka mengulur-ulur bahkan mempersulit apa yang seharusnya mudah dilakukan. Atau kadang-kadang demi mendapatkan penghasilan tambahan yang mudah itu pun dipersulit. Ya kan? Ngurus apa seharusnya mudah tapi dipersulit dengan cara bagaimana? Wah Pak, ini perlu sekian hari. Kalau pengen cepat harus ada ongkos ini, ongkos itu, ongkos ini, ongkos itu. Nah, kadang-kadang ya begini pun terjadi bahkan di birokrasi kita. Iya betul. Maka yang kayak begini-begini ini harusnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Kadang-kadang orang ya bolehlah ada orang yang punya waktu dan kesempatan untuk melakukan itu. Tapi tidak sedikit juga di antara kita yang perlu meluangkan waktu dan perlu biaya untuk datang ke tempat itu untuk sekedar menyelesaikan masalah. Maka yang kayak begini-begini ini pun sebetulnya budaya atau bukan budaya kali ini, kebiasaan jelek seperti ini tuh juga harus dihilangkan. Sebab kalau tidak maka orang-orang akan lebih sering mengambil jalan pintas. Jadi sebetulnya ini kejahatan, tetapi karena ini dimunculkan peluangnya, sehingga akan muncul ide-ide atau muncul kesempatan-kesempatan baru untuk melakukan kecurangan. Dan ini kan justru tidak baik. Ini justru akan lebih mempersulit kita lagi. Maka kadang-kadang sebetulnya mudah-mudah itu kenapa mereka harus mempersulit. Nah, padahal istilahnya konsekuensinya tentu saja ada banyak kerugian, di antara adalah waktu dan tenaga dan biaya pastilah, walaupun hanya sepeser 2% kan pasti terjadi. Dan itu sudah membudaya, Mas. Tapi ini kalau kita lihat semakin kesini sepertinya budaya tersebut sudah mulai ada ini ya Bapak, ada pengurangan ya. Beda kalau dulu itu kan hal-hal seperti itu kan masih sering kita jumpai, tapi kalau semakin kesini sepertinya sudah mulai ada pengurangan ya Bapak. Ya itulah salah satu manfaat dari teknologi atau komunikasi zaman sekarang. Makanya sekarang itu Mas, orang tidak terlalu takut sama aparat atau petugas keamanan. Tetapi lebih takut kepada netizen. Ya, karena apa? Ya, karena mereka mengawasi langsung tiap aktivitas, tiap gerak-gerik yang dalam tanda kutip mengundang perhatian. Makanya sekarang itu cenderung kejadiannya cenderung lebih berkurang dan makin lama makin tidak ada. Tetapi kadang-kadang yang lebih sulit itu kalau sebetulnya ini masalah internal yang tidak terekspos di masyarakat. Dan ini masih banyak sekali. Seperti internal perusahaan atau di tempat antum bekerja atau di tempat saya bekerja. Pasti akan ada kejadian-kejadian hal seperti ini masih ada ya. Ya, dipastikan sih tidak. Tetapi tiruannya atau mungkin stylenya atau apanya pasti ada. Tapi sama persis saya yakin tidak.
Dan itu sebetulnya sangat mengganggu akan perkembangan perusahaan itu sendiri sebetulnya. Iya. Oke Bapak, ini sudah ada sahabat MG yang bergabung di 0811295891. Kita langsung sapa ini ya Bapak. Ini ada dari sahabat Azri yang ada di Karanganyar yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Bapak Andi. Kadang berat untuk mengalah walau kita benar, padahal jelas salah. Kalau dijelaskan nggak mau tahu, misal di tempat kerja. Nah, bagaimanakah menghadapi orang yang tidak mau tahu kesalahan walaupun udah jelaskan nggak mau tahu? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mbak Azri bicara dengan data. Karena data itu tidak pernah bisa bohong. Ya. Yang kedua, sampaikan dengan jelas apa yang mestinya harus dilakukan. Kalau di situ ada SOP, sampaikan SOP-nya. Kalau di situ ada kesepakatan, ingatkan tentang kesepakatan itu. Bila dua hal ini sudah dilakukan tetap saja bersikukuh, saya lebih sarankan sudah jangan berurusan lagi dengan orang seperti ini. Ya. Walaupun orang ini adalah akan menjadi partner kita sampai satu saat nanti, tapi sudah jangan pernah berurusan dengan orang seperti ini. Karena orang seperti ini kita sebut dengan sebutan yang khas itu, Mas. Iya. Daniel Waluyo. Apa itu? Kan Daniel Waluyo. Terima kasih. Iya. Oke, model seperti ini sepertinya banyak ya, Bapak. Bukan banyak lagi ya, tapi ada, selalu ada ya. Memang orang-orang seperti ini mempunyai prestis sendiri gitu loh kalau bisa ngeyel itu. Di kepuasan mereka itu kalau ngeyel itu bahkan mereka bisa cerita ke teman-temannya, ngerti lah mau kayak gini tapi tak ngeyel, akhirnya mereka yang ngalah, mantep toh. Iya. Malah ada bahasa begini, saya tahu saya ini salah, tapi mbak ya jangan disalah-salahkan. Saya tidak maulah disalahkan. Lebih tadi kata orang salah tapi tidak mau disalahkan. Nah kadang-kadang Mbak Azri orang kayak begini itu ada gitu loh. Nah maka saran saya jangan berurusan dengan orang seperti ini. Karena orang seperti ini disebut jahiliyah gitu. Nah dia itu masuk golongan kesumun, bu'mun, ngumyun, pahum, layar ji'un. Jadi kayak begini ini serasa jajak omongan lah Mas Kok. Tapi misal orang seperti ini menjadi partner kita di tempat kerja nih bagaimana ya Bapak? Caranya? Ya simple saja. Lakukan pekerjaan kita yang benar, laporkan dengan benar. Kalau memang mereka menyangkal, biar keputusan itu diambil oleh pimpinannya lagi. Kayak gitu ya. Nah, misal orang yang seperti ini itu adalah pimpinan kita. Kalau yang seperti pimpinan kita, satu saja yang kita lakukan, tidak usah banyak bicara, tidak usah sodorkan data. Dan orang seperti ini hanya memang cari masalah saja buat kita. Karena takutnya kita mungkin sebagai bawahan mungkin takutnya ini berpengaruh nanti ke depannya terhadap kelangsungan perusahaan tersebut ya Bapak? Ya sebetulnya sih dia juga tahu kok kalau akibatnya itu. Cuma saja dia tidak mau berubah karena dia khawatir dengan perubahan itu dia kena dampak. Jadi ada 3 alasan orang tidak mau berubah, Mas. Yang pertama dia tidak tahu manfaat perubahan. Yang kedua dia tahu kalau ada perubahan dia dapat masalah. Atau yang ketiga dia sudah terlanjur nyaman dengan keadaan sekarang sehingga dia tidak mau perubahan apapun. Kayak gitu ya. Nah, bagaimanakah caranya agar kita nih, semisal sebagai bawahan ini, istilahnya ya kita berusaha sih sebenarnya pengen menyadarkan seperti itu, tapi kadang tidak kuasa untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah itu tadi bicaralah data. Karena data itu tidak pernah bohong. Lah perkara sudah ada data kok dia tetap mendinai. Nah itu kan sudah disaksikan banyak orang kan jadi lucu kan. Kan biasanya pimpinan seperti itu modelnya ya konyol gitu loh. Jadi yang namanya perubahan itu ini ya Bapak ya, sangat berpengaruh sekali ya. Iya. Karena zaman itu berubah.
paling tidak kita mampu beradaptasi. Ingat, seperti yang SBT selalu katakan, dinosaurus sudah berubah menjadi iguana. Oke. Itu ya Bapak ya. Iya. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Siap. Oke, yang pasti kita masih di tema pada kesempatan malam ini, yang termudah kadang yang tersulit. Dan masih ditunggu atensi sahabat MK yang lainnya yang di kesempatan malam ini juga pengen ikutan untuk bergabung. 0811295891 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook ya, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram ya @MKFM_Solo. Oke, kita akan rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa kita harus bermuhasabah diri? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program infak pengembangan media dakwah radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang. Menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo.
Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkaknya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik dan yang buruk yang telah kita lakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatannya. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu, manusia yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Salam FM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. SBT on Radio, Spiritual Building Training bersama Bapak Adi Kusuma Brata kembali menemani suasana malam Sobat MK. Dan silakan untuk Sobat MK yang di kesempatan malam ini pengen bergabung, ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini, yaitu yang termudah kadang yang tersulit, atau mungkin ingin mengajukan pertanyaan di luar tema, silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan malam ini Sobat MK 0811295891, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram ya @MKFM_Solo. Ya Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam ini terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini, yang termudah kadang yang tersulit. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi, ada 2 hal yang kita lakukan yang sebenarnya mudah untuk bisa kita lakukan, tapi menjadi hal yang sulit untuk kita wujudkan ya. Yang pertama yaitu terbuka, dan yang kedua berbuat curang. Dan ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di kesempatan malam ini, Bapak? Ya, Mas Cahaya yang baik. Ada satu lagi faktor yang membuat kita kadang-kadang mempersulit segala yang mudah, yaitu like and dislike. Like and dislike, suka dan tidak suka. Betul, kadang-kadang karena perasaan yang membackgroundi atau melatar belakangi dari sikap-sikap kita itu ternyata hanya perasaan suka atau tidak suka saja. Kadang-kadang ya betul seperti kata orang Jawa, kalau orang sudah tidak suka, batu permata itu kelihatan seperti batu kerikil saja. Iya betul. Sehingga setiap kebaikan yang dilakukan, setiap pekerjaan yang dilaksanakan selalu saja ada celah untuk menyalahkannya. Atau tidak ada celah pun tetap saja disalahkan karena memang sudah tidak suka. Maka ini adalah konsep pergaulan yang paling tidak fair, paling tidak baik, yaitu mendahulukan sifat suka atau tidak suka. Bahkan Allah pun berfirman, jangan sampai kebencianmu pada satu kaum itu membuat engkau bersifat tidak adil. Artinya sifat like and dislike pun sejak zaman Nabi dulu ternyata sudah ada. Allah
cuma seperti itu. Maka faktor yang ketiga ini yang sebetulnya Mas paling dominan. Paling dominan menjadi musabab kita suka sekali mempersulit hal yang mudah. Kita suka sekali orang-orang itu membuat satu dalam tanda kutip jebakan-jebakan Batman yang sebetulnya seharusnya tidak ada gitu kan. Hanya supaya kita terjerat lebih kesulitan. Ada kenikmatan bagi mereka, bagi para pendengki itu ketika melihat ketidakberhasilan. Ada satu kalau saya sebut paranoid lah, ada satu sifat karakter yang buruk terhadap seseorang di mana dia sangat-sangat menikmati kegagalan orang lain. Dia sangat-sangat menikmati istilahnya, kalau orang lain itu sampai terseok-seok bahkan terpuruk. Iya, model-model kayak gini banyak banget ya Bapak. Wow, zaman ini banyak. Banyak. Makanya yang paling harus kita lakukan adalah tetaplah selalu baik, tetaplah selalu hebat, karena sebetulnya justru dari situlah kehebatan Anda itu benar-benar terlihat dengan jelas. Sehingga orang lain tidak lagi mampu melakukan kebaikan yang lain untuk menjadi pesaing dari kebaikan yang Anda lakukan, tetapi mereka lebih kepada kehabisan akal untuk melakukan persaingan dengan kita. Maka yang mereka lakukan hanya mempersulit prosedur atau mempengaruhi hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Padahal sebetulnya mereka juga tahu betul apa dan siapa yang sebenarnya benar-benar terbaik. Begitu. Kayak gitu ya. Nah, apa yang mendasari orang akhirnya bisa seperti ini ya Bapak? Sebagai contoh saya juga pernah ngalamin nih bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya, Jadi orang ini itu model-modelnya tuh like dislike kayak gitu. Jadi apa yang mendasari mereka ini bisa berpikiran seperti itu? Dasarnya simpel. Mereka tidak mau terganggu kenyamanannya oleh kedatangan orang yang baru yang mereka sinyalir atau mereka perkirakan orang ini akan menjadi pesaing berat. Atau orang ini justru akan menghentikan kebahagiaan yang dinanti. Atau dia benar-benar tidak suka apapun alasannya. Gitu. Kayak gitu ya. Karena dulu saya sendiri pun juga pernah ngalamin hal seperti ini ya. Kadang miris juga ya melihat seseorang yang dalam tanda kutip kerjaannya mungkin tidak sesuai, tidak baik, tapi ternyata disuka oleh disuka oleh pimpinan. Sebaliknya ada juga nih karyawan yang lainnya yang benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sesuatu yang terbaiknya, tapi ternyata di mata pimpinannya juga adalah sesuatu yang salah seperti itu ya Bapak. Iya, karena masukan yang masuk kepada mereka memang sudah salah. Yang pertama, yang kedua, memang orang ini bermasalah. Jangankan Mas Cahaya, saya pun mengalami hal-hal seperti ini. Gitu. Ya, ketika bekerja dengan orang-orang yang tidak profesional, mereka berusaha mempertahankan posisi dan jabatannya. Mereka ada kekhawatiran besar bahwa jabatan itu akan terrebut oleh kita, maka mereka akan berusaha melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Tapi ini khususnya kepada lingkungan, kepada pekerjaan yang memang isinya hanya itu saja. Yang maksudnya itu saja itu saya bisa bayangkan sejak perusahaan itu berdiri sampai hingga saat ini ya masih orang-orang itu yang ada bercokol di lingkungan perusahaan Anda. Maka yang terjadi seperti itu. Gitu ya. Mereka tidak mau memberitahu, tapi mereka makin cenderung menyalahkan. Nah gitu, mereka tidak membantu tapi justru melemahkan. Mereka bahkan tidak mau membina atau apapun yang mereka lakukan agar kita menjadi baik, itu pun tidak dilakukan. Maka yang seperti ini di zaman seperti ini banyak sekali masanya. Oh gitu. Makanya hati-hati sekali, hati-hati terhadap kebaikan orang, hati-hati terhadap jebakan-jebakan Batman gitulah. Iya. Intinya gampang kok. Orang kalau tiba-tiba ke kita tiba-tiba buahnya bukan main padahal tidak ada musabab apa-apa, nah itu malah pantas curiga. Ya. Oke.
Nah, apa yang harus kita lakukan nih Bapak sebagai contoh, misal saya sendiri atau mungkin juga Bapak yang mungkin juga pernah ngalamin juga berhubungan dengan orang-orang seperti ini yang kita menjadi korban dari faktor like dislike ini, apa yang harus kita lakukan? Karena kita juga hampir tiap hari selalu bertemu dengan orang seperti ini. Ya sebetulnya simpel saja. Sekali lagi, tidak perlulah terlalu dekat-dekat dengan orang seperti ini, ya. Karena memang tidak ada manfaatnya sebenarnya sama sekali. Ya kan, mereka hanya akan ngerecokin. Mereka itu punya hati yang hitam, maksudnya kalau orang lain berhasil itu tidak suka gitu. Tapi kalau memang kita yang berhasil pun tidak suka gitu. Gitu. Karena memang dalam diri mereka yang ada itu apa istilahnya sumur yang kotor. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, apa yang bahkan yang dibayangkan saja itu keburukan yang menimpa kita. Jadi seolah-olah ya itu tadi yang saya bilang ada kenikmatan gitu loh. Iya. Ada hasil itu. Gitu loh. Itu bisa dirubah ya Bapak? Semisal ada orang yang ngalamin kayak gitu. Sebetulnya bisa ya. Sebetulnya bisa, bukan tidak. Hanya orang-orang seperti ini sangat butuh orang yang sangat berpengaruh. Okay. Apakah ilmunya, apakah kedewasaannya, apakah pengetahuannya, sehingga orang ini tidak bisa melawan apapun dan dia akan dirubah dengan sedikit demi sedikit. Begitu. Kayak gitu ya. Tapi itu juga butuh waktu ya. Apa ya? Kalau saya lebih menyebutnya butuh momen yang pas. Momennya yang pas, oke. Ya. Karena kadang-kadang juga tidak terlalu lama kok. Kadang-kadang apabila Anda sudah ketemu orang yang cocok untuk bisa memperbaiki ini, itu kayak sulapan aja simsalabim, tiba-tiba jadi baik. Kayak gitu ya. Tapi ada juga yang perlu waktu bertahun-tahun. Bahkan mungkin hampir seluruh hidupnya hanya untuk memperbaiki orang yang senewan seperti ini. Gitu. Dan semisal orang tersebut ini bertemu dengan orang yang cocok dan itu juga berpengaruh ke ini ya Bapak, apa yang dia lakukan kepada orang lain yang terutama pemikirannya terkait dengan like dislike itu. Iya, sejauh selama orang ini benar-benar ngena di hatinya. Oke. Ya kan sebaliknya juga orang kalau sudah jatuh cinta itu, wah itulah tai kucing rasa coklat. Iya. Jadi kalau sudah ketemu orang yang cocok, yang kenal, itu tidak ada masalah lagi. Gitu ya. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Siap. Oke, jadi untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus tidak bergabung bersama 92,1 MK FM Solo, SBT on Radio masih akan hadir kembali sahabat MK sesaat lagi setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa setiap muslim wajib menuntut ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org.
DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari menghidupkan sunnah Rasulullah bergaransi di surga nanti dengan menyimak kajian fikih bersama Ustadz Iqbal setiap hari Senin jam 15.30. Sahabat MK juga dapat menyimak siaran kajian melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm dan channel YouTube MKFM Solo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum Bu Ambar. Wah, siang-siang kok nyiram tanaman Bu? Apa nggak mubazir airnya? Kalau siang kan air menguap sebelum diserap tanaman. Itu kerannya juga nyala gitu aja Bu, kan nggak dipakai. Sayang loh Bu, buang-buang air. Waalaikumsalam Bu Nur. Iya nih Bu, baru sempet nyiramin sekarang. Biarin lah Bu, toh saya juga yang nantinya bayar tagihannya. Mau pakai air banyak atau sedikit terserah saya dong Bu. Ya nggak gitu juga Bu. Di luar sana kan masih banyak daerah yang kekurangan air. Masa kita malah buang-buang air? Bijak menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau berhemat menggunakan air. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Sesungguhnya Rasulullah ketika berwudu dengan 1 mud, kira-kira 1/3 liter hingga 2 liter. Atau mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Hadis Bukhari nomor 201 dan hadis Muslim nomor 325. Dengan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berhemat air, Anda dapat menyiram tanaman di pagi atau sore hari. Karena lebih diserap tanaman. Menggunakan shower pada saat mandi akan menghemat 3 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan gayung, mematikan keran ketika mencuci tangan, dan bijak menggunakan air saat mencuci pakaian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkaknya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat MK, mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara yang wajib bagi umatnya. Ilmu menjadi bekal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, orang yang beriman tidak akan putus amalnya setelah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati akan meninggalkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang 9,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Oke, ya terasa kita sudah sampai di segmen terakhir pada kesempatan malam ini di SBT On Radio, sahabat MK. Dan oke, Bapak Andi, oke, kita sudah sampai di segmen terakhir pada kesempatan malam ini karena waktunya juga sudah mendekati jam 9 malam.
Oke, mungkin dari Bapak Andi ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin juga mereview kembali apa-apa yang sudah Bapak Andi sampaikan tadi terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang termudah kadang yang tersulit. Silakan Bapak. Baik, sahabat MK dari rahmati Allah, maka mari kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mudah itu dengan suka hati, yakni dengan selalu bicara dengan datang, bicara apa adanya, lalu menerima segala saran itu menjadi menjadi masukan, menjadi bahan untuk menjadi pertimbangan kita untuk lebih baik di masa depan. Berbaik sangka adalah senjata utama dalam hal ini, supaya kita tidak memiliki like and dislike untuk memutuskan segala sesuatu. Yang terakhir, punya semangat belajar, punya semangat berkembang, dan mari sama-sama memiliki semangat untuk menjaga ukhuwahnya dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Andi yang sudah bergabung di kesempatan malam ini di SBT On Radio, dan insya Allah nanti hari depan kita masih bisa bertemu kembali di SBT On Radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat MK di kawasan Solo dan sekitarnya baru saja kita hadirkan SBT On Radio pada kesempatan malam hari ini bersama Bapak Andi Kusuma Brata, dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini adalah yang termudah kadang yang tersulit. Dan semoga saja apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi juga bisa bermanfaat untuk sahabat MK, dan sahabat MK juga bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya hanya sampai di sini. Saya Cak Ramadan menemani sahabat semuanya di SBT On Radio untuk kesempatan hari ini, hari Ahad, itu 15 Januari 2023 atau yang bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk kalian dan keluarga semuanya, dan maaf kalau ada salah-salah kata, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.